Tragedi maut Regu 3 Santri Ngeruki. 15 santri dan 1 ustadz pondok pesantren Ngeruki Solo yang meninggal ketika mendaki Gunung Lawu merupakan anggota rombongan Regu 3. Pada awalnya Regu 3 ini berangkat dengan semangat, namun naas semuanya berakhir dengan banjir tangisan. Berikut kisah dan kronologi tragedi maut yang menimpa Regu 3. Regu 3 dengan semangat tinggi dan ceria memulai perjalanan mereka pada tanggal 15 Desember 1987. Meski diguyur hujan dan suasana yang mencekam, semangat petualangan mereka semakin membara. Dalam semangatnya yang berlebihan, mereka tanpa sadar melampaui batas. Bahkan semakin mendekati puncak Gunung Lawu. Ternyata mereka telah terlalu jauh dari rute yang seharusnya mereka ikuti. Sebelum mencapai puncak, Ustadz Abdul Wahab, pengawas dalam rombongan, memutuskan untuk membalikan arah dan kembali ke perkemahan. Kabut yang semakin tebal mulai mengaburkan pandangan mereka, dan mereka mulai kehilangan arah. Mereka terlambat untuk turun, bahkan saat mereka melihat puncak Lawu sudah pukul 3 sore. Waktu yang seharusnya mereka tiba kembali di perkemahan. Regu 3 yang terdiri dari 24 anggota perlahan-lahan menuruni bukit dan lereng yang curam untuk mencari kembali arah menuju perkemahan. Pada pukul 5 sore, hujan badai turun dengan sangat deras. Cahaya senter menjadi satu-satunya sumber harapan untuk menemukan arah yang benar tanpa membawa jaket, karena tidak ada yang mengira akan begitu dinginnya. Sambil menggigil, mereka terus berjalan dengan harapan bisa tiba di perkemahan sebelum malam tiba. Hujan semakin deras dan kegelapan malam mulai terasa. Pukul 7 malam, Ustadz Abdul Wahab memutuskan untuk istirahat di bawah pohon besar. Meskipun pohon tersebut tidak bisa melindungi mereka dari hujan, mereka meringkuk kedinginan dengan pakaian seadanya, menekuk lutut dengan tangan. Mereka mulai merasa sakit dan lemah. Untungnya mereka berhasil bertahan hingga pagi tiba. Karena banyak dari mereka yang jatuh sakit, Ustadz Abdul Wahab meminta beberapa anak untuk mencari jalan kembali ke perkemahan dan meminta bantuan. Sekitar 13 anak berpisah mencari pertolongan, sementara yang lain tetap bersama dalam kondisi sakit dan lemah, ditemani oleh Khumaidi, pembimbing, dan Ustadz Abdul Wahab. Akhirnya, pada Rabu 16 Desember 1987, pukul 11:30 siang, beberapa santri yang diutus berhasil tiba di perkemahan. Sementara beberapa lainnya tersesat hingga ke pemukiman warga. Dari sana, mereka melaporkan kondisi yang memprihatinkan kelompok mereka akibat penyakit dan beberapa di antaranya bahkan pingsan. Setelahnya, Ustadz Jamaluddin selaku pimpinan di perkemahan Mojosemi lekas-lekas membentuk tim penyelamat untuk naik ke atas dan menolong mereka. Maka naiklah 15 santri pada pukul 1 siang untuk menyusur dan menjemput Regu 3 yang kepayahan dan tersesat di atas. Hingga pukul 4 sore, Regu penolong belum juga membuahkan hasil. Selain karena mereka juga kelelahan, medan yang ditempuh juga sulit. Belum lagi Regu 3 yang berhasil melapor lupa arah untuk kembali ke tempat Ustadz Abdul Wahab dan Regu 3 lain berada. Barulah sekitar 17.30 para regu penolong dapat menemukan jejak Regu 3 yang masih tersesat. Terkejut mereka saat menemukan 8 anggotanya sudah mati kelaparan dan kedinginan, dan 4 di dekatnya sedang tergeletak kepayahan. Di antara korban mati yang ditemukan, ada yang mati dalam kondisi meringkuk, ada juga yang saling tindih, mungkin untuk mengatasi rasa dinginnya.
4 yang masih kritis akhirnya segera diberikan pertolongan berupa jaket, makanan, dan minuman seadanya. Yang mengejutkan, Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab tidak di tempat ditemukannya para jenazah itu. Regu penolong pun memikirkan cara mencari bantuan untuk menyelamatkan 4 santri yang sedang kritis. Sialnya, mereka tak membawa tandu dan tidak punya tenaga yang cukup kuat untuk membawa 4 santri kritis itu ke perkemahan karena sudah banyak yang pingsan dan tak mampu berjalan. Mau tak mau, mereka menunggu sampai keesokan paginya sebelum meminta bantuan yang lebih besar lagi. Namun, ada satu kisah memilukan. Saat Ja'far dari regu penolong sedang memangku kepala korban yang kritis yaitu Amin Jabir, sekata dua kata Amin Jabir berwasiat seolah akan meninggalkan dunia selama-lamanya. Amin Jabir merupakan santri asal Lamongan. Saat kritis itu ia berpesan kepada Slamet Ja'far supaya orang tua merelakannya dan memberikan maaf. Amin Jabir juga menyampaikan pesan kepada Ja'far untuk melunasi hutangnya sebesar 5.000 pada bagian kesantrian, menggunakan uang sebesar 45.000 yang masih tersimpan di almari kamarnya di asrama pondok pesantren. Setelah itu, Amin Jabir mulai menutup matanya dan meninggal di pelukan Slamet Ja'far. Sisa 3 santri yang masih dalam kondisi kritis. Malam itu, tim penyelamat menghabiskan malam bersama 9 jenazah teman mereka di bawah guyuran hujan. Keesokan paginya, pada hari Kamis 17 Desember 1987, kedua teman mereka yang kritis semalam ditemukan sudah meninggal dunia, sehingga jumlah korban meninggal menjadi 11 orang. Tim penyelamat segera mencari bantuan untuk membawa semua jenazah. Setelah beberapa tim penyelamat kembali ke perkemahan Mojosemi pada Kamis 17 Desember 1987, tim SAR bersiap untuk melakukan penyisiran dan evakuasi. Pada pukul 13.45, tim perhutani Magetan menghubungi kantor Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk melaporkan musibah yang terjadi. Setelah jenazah diturunkan, tim SAR melanjutkan operasi untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Rencananya, proses evakuasi yang lebih besar akan dilakukan pada Jumat 18 Desember 1987. Slamet Ja'far yang sudah sering mendaki gunung menjadi pemimpin dalam proses evakuasi. Tim SAR yang terdiri dari anggota ABRI, organisasi pecinta alam, dan dibantu oleh masyarakat sekitar berjuang mendaki Gunung Lawu yang dingin. Bahkan di lokasi penemuan jenazah pada hari Kamis didirikan tenda besar dengan persiapan logistik seperti sedang mengadakan perayaan besar di tengah gunung. Slamet Ja'far yang berlari di depan tim penyelamat terkejut dengan penemuan jenazah lainnya. Ia menemukan satu jenazah lagi tidak jauh dari lokasi kemarin saat ia menemukan beberapa jenazah. Ja'far terus bergerak dan menemukan 2 jenazah lainnya yang saling bertumpuk. Selain itu, Usman, anggota regu penyelamat lainnya, menemukan 1 jenazah lagi. Totalnya ada 4 jenazah yang ditemukan berdekatan, sehingga jumlah korban meninggal menjadi 15 santri dalam musibah tersebut. Untuk kisah pencarian Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi akan diceritakan episode selanjutnya.